Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya selalu semangat ya. Oh ya, hari ini Kak Jelita mau menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap. Nah, kisah ini hari ini kita sebut dengan Kamis Putih. Nah, adik-adik penasaran kan bagaimana kisahnya? Yuk, adik-adik sekarang duduk ya, duduk yang manis dan mendengarkan Kak Jelita. Kisah diambil dari Lukas 22 ayat 7 sampai 20 dan Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Saat perayaan Paskah semakin dekat, Yesus bersama-sama dengan para murid naik ke lantai rumah atas di Yerusalem untuk bersama-sama dalam perjamuan Paskah. Hari itu adalah perjamuan Paskah dan para murid sudah mempersiapkan roti dan anggur, di mana Yesus dan para murid akan mengadakan perjamuan Paskah. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuang air dan mulai membasuh kaki para murid. Ketika Yesus hendak membasuh kaki Petrus, Petrus bertanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Dan jawab Yesus, "Jika Yesus tidak membasuh kakinya, maka ia tidak mendapat bagian di dalam Yesus." Dan bahwa para murid akan mengerti makna hal yang Yesus lakukan ini kelak di kemudian hari. Petrus akhirnya meminta dibasuh pada tangan dan kepalanya juga. Tetapi Yesus menjawab, "Barang siapa sudah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kaki, karena ia sudah bersih seluruhnya." Itulah makna pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada para murid. Yesus memberikan contoh agar para murid saling merendahkan hati dan saling melayani. Setelah Yesus membasuh kaki para murid, Yesus duduk dan mulai mengambil sepotong roti di atas meja. Kemudian Yesus mengucap syukur dan Tuhan memecah-mecah roti tersebut lalu berkata, "Inilah tubuhku, makanlah." Kemudian roti itu dibagikan kepada seluruh murid. Setelah itu Yesus kembali mengambil sebuah cawan. Lalu ia mengucap syukur dan berkata, "Inilah darahku, minumlah. Sebab darahku adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Setelah itu, Yesus dan para murid keluar dari Yerusalem. Mereka berjalan menuju lembah Kidron, lalu sampailah mereka di sebuah taman bernama Taman Getsemani. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, "Ikutlah denganku, yang lain tetap tinggal di sini," kata Yesus. Lalu Yesus berpesan kepada mereka untuk berjaga-jaga di dalam doa. Lalu Yesus berlutut dan mulai berdoa kepada Tuhan dengan hikmat sekali. Dalam doanya, ia mendoakan para murid dan ia juga berdoa dan berserah pada kehendak Tuhan. Setelah selesai berdoa, Yesus kembali kepada para murid. Namun, ia menemukan bahwa para murid tertidur. Yesus pun berkata, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Yesus berkata lagi, "Bangunlah, waktunya sudah tiba." Pada saat Yesus berbicara, datanglah serombongan orang kepada mereka. Sedang muridnya yang bernama Yudas, salah satu dari ke-12 murid, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dan menciumnya. Ketika murid-murid melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Lalu Petrus pun menyerang salah seorang hamba imam besar, sehingga telinganya putus di sebelah kanan. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya.
Maka Yesus berkata kepada para imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini seorang penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu dan di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya kamu dan inilah kegelapan itu." Nah, adik-adik, bagaimana kisah perjalanan Yesus tadi sebelum ditangkap? Jadi, adik-adik sudah memahami ya bagaimana kisah pembasuhan kaki, perjamuan terakhir, dan ketika Yesus di Taman Getsemani. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya adik-adik? Adik-adik pasti penasaran kan ya? Tetap ikuti ibadah sekolah minggu di Jumat Agung besok. Sampai ketemu kembali adik-adik. Dadah.